Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita Minhajul Muslim, dan kita masih dalam pasal ke-11 masalah puasa. Dan kita sudah panjang lebar menjelaskan beberapa poin berhubungan dengan masalah puasa ini. Dimulai dari definisi puasa, kemudian waktu diturunkannya perintah puasa. Dan sudah kita jelaskan pada saat itu menahan diri dari makan, minum dan juga syahwat atau hubungan biologis. Serta semua yang membatalkan puasa dari azan subuh sampai terbenamnya matahari atau azan maghrib. Sementara diwajibkannya puasa di tahun 2 Hijriah sebelum perang Badar. Kita juga sudah menyebutkan sekian banyak manfaat-manfaat dan keutamaan puasa, baik sunnah ataupun wajib. Tentu yang diskala prioritaskan adalah yang wajib, yaitu puasa Ramadan dan juga puasa nazar, bila memang nazarnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya hadis yang menjelaskan puasa adalah perisai dari api neraka, sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian di medan perang. Hadis itu riwayat Imam Ahmad. Itu keutamaan yang pertama, dan juga keutamaan yang selanjutnya, dia akan menjauhkan bagi yang melaksanakan puasa ini dari api neraka sejarak 70 tahun. Dan itu juga sudah kita jelaskan, hadis Bukhari Muslim. Kemudian juga bagi orang yang puasa, doanya mustajab. Dari mulai azan subuh, yang mulai dia puasa sampai terbenam matahari. Dan yang paling diijabah adalah pada saat dia sedang berbuka puasa. Sebagaimana hadis yang sahih, bahwasanya seseorang yang puasa mempunyai doa yang tidak akan ditolak saat dia berbuka. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Kemudian juga orang puasa, keutamaan yang lainnya, memiliki sebuah kem istana, pintu gerbangnya namanya Rayyan, dan tidak akan dimasuki kecuali untuk orang-orang yang puasa saja. Juga sudah kita jelaskan manfaat-manfaat spiritual dan manfaat-manfaat medis yang bisa didapatkan dari puasa itu sendiri. Dari sisi spiritualnya, dia akan mencapaikan kita derajat ketakwaan. Bulan Ramadan itu, terutama bulan puasa Ramadan, itu akan membawa seseorang kepada tingkat ketakwaan. Jadi dia terbiasa di training dalam sebulan itu nanti, untuk terbiasa dalam puasa, dalam sholat malam, baca Al-Quran, zikir, menjaga diri dari yang haram. Semuanya itu akan membawa dia pada tingkat derajat ketakwaan. Dan orang-orang yang bertakwa akan dipenuhi semua kebutuhannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Al-Baqarah 183. Setelah Allah sebutkan masalah puasa, Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Sementara dari sisi kesehatan sudah kita jelaskan, kalau tubuh kita ini setelah 11 bulan dipakai untuk mencerna makanan, minuman dengan beragam macam rasa, warna, ya, panas, dingin dan segala macam, itu diistirahatkan atau diservis 1 bulan di bulan Ramadan itu, maka itu akan membawa pada kesehatan. Juga sudah kita jelaskan jenis-jenis puasa sunnah. Kita sudah bahas tentang puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, tentang keutamaannya. Sama dengan mendapatkan pengampunan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun akan datang. Kita sudah jelaskan puasa Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10 Muharram. Dan itu membersihkan dosa setahun yang lalu. Kita juga sudah menjelaskan tentang puasa 6 hari bulan Syawal, yang puasanya kalau dilakukan dengan puasa Ramadan sama dengan puasa setahun. Kita juga sudah jelaskan, jazakallah khair. Kita sudah jelaskan juga puasa pertengahan atau 2 pekan pertama bulan Sya'ban, di mana Nabi SAW banyak berpuasa pada saat itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima sudah kita jelaskan 10 puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah yang pahalanya mengalahkan jihad. Yang keenam puasa pada bulan Muharram secara global, karena itu adalah puasa yang paling afdal. Tepatnya puasa Senin, Kamis dan Ayyamul Bidnya. Kemudian juga sudah kita jelaskan sendiri khusus puasa yang ketujuh adalah puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 dan yang semua berhubungan dengan hukum-hukumnya. Jadi boleh dipuasakan afdalnya 13, 14, 15 Ribu Hijriah atau tanggal yang mana saja, yang penting 3 hari berturut-turut, 17, 18, 19, 21, 22, 23 dan seterusnya. Juga sudah kita jelaskan nomor 9 dan 10 puasa Senin dan Kamis serta keutamaannya, bagaimana pintu-pintu langit dibuka dan dilaporkan amal soleh ke langit pada 2 hari ini, dan diterimanya semua amalan baik serta diampuni dosa-dosa setiap muslim kecuali orang yang saling bertengkar satu sama yang lain.
Yang ke-10 puasa sehari dan buka puasa sehari yang dikenal dengan puasa Daud. Sudah kita jelaskan juga keutamaannya. Dan yang terakhir yang khusus bagi yang belum menikah, puasa bujang. Ya. Supaya syahwatnya tidak bangkit dan tidak berbuat perbuatan zina. Dan sudah kita jelaskan masalah itu. Juga sudah kita jelaskan pada penutupan bahasan kita yang lalu adalah puasa-puasa yang dimakruhkan seperti puasa hari Arafah bagi yang sedang haji, puasa hari Jumat secara khusus, puasa hari Sabtu secara khusus, kecuali diikuti sehari sebelum atau sehari sesudahnya. Juga puasa di akhir Sya'ban, kayak kita sekarang bulan Sya'ban, tapi terutama di akhir-akhirnya. 2 hari, sehari sebelum masuk Ramadan, karena itu dikenal dengan hari Syak. Kemudian juga ada puasa wisol, melanjutkan puasa walaupun sudah azan maghrib karena merasa masih kuat dilanjut sampai besok baru buka puasa. Ini puasa masuk dalam yang diharamkan, tidak boleh. Nabi SAW melarang. Kemudian juga puasa dahar atau puasa sepanjang tahun. Yang kata Nabi SAW tidak akan dihitung puasa bagi orang yang puasa sepanjang tahun. Kemudian juga puasa seorang istri yang sunnah tanpa izin suaminya. Ini semua dilarang. Kemudian termasuk puasa yang diharamkan adalah puasa di 2 hari raya, Adha dan Fitri. Kemudian hari-hari tasyrik, 11, 12, 13 dari bulan Hijriah, atau tepatnya 3 hari setelah Idul Adha. Kemudian juga haramnya puasa bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Kemudian juga puasa orang yang sakit kalau dikhawatirkan membahayakan jiwanya. Dan itu semua kurang lebih review apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Malam ini insya Allah kita akan masuk ke materi keempat. Dan menjelang Ramadan ini pertemuan kita sisa 2 kali. Ini dengan Senin depan. Karena setelah itu libur di Ramadan tentunya. Ada acara-acara tarawih biasanya. Maka insya Allah kita akan tuntaskan, usahakan tuntaskan di 2 pertemuan ini masalah puasa. Dan insya Allah setelah Idul Fitri kita akan masuk nanti masalah haji dan umrah. Dan kita akan masuk pada malam ini materi keempat, kewajiban puasa Ramadan dan keutamaan Ramadan itu sendiri. Dan subhanallah sangat bertepatan dengan apa yang kita akan hadapi nanti insya Allah. Sebelum memulai ini teman-teman sekalian, saya selalu mengatakan setiap kali kita ingin termotivasi mengerjakan sebuah ibadah, selalu review kembali, ingat kembali, baca kembali, renungi kembali keutamaan-keutamaan ibadah yang akan kita kerjakan. Itu insya Allah akan menjadi pemicu yang sangat kuat, motivator yang sangat kuat untuk mau mengerjakan ibadah itu. Kalau antum sudah malas sholat malam, mulai lagi baca tentang keutamaan sholat malam. Baca lagi, kumpulkan artikel-artikelnya, baca lagi. Dengarkan ceramah-ceramah yang menyebutkan tentang keutamaannya. Insya Allah itu akan memotivasi kita. Mau haji dan umrah, mau apa saja. Mau jihad, mau sedekah, mau zikir, mau bakti sama orang tua. Termasuk kita menjelang Ramadan ini, yang paling baik adalah membahas tentang keutamaannya. Sehingga kita termotivasi untuk menyambutnya. Tentu ada hadis yang mulia yang kata Nabi SAW sungguh terhina hidung seseorang atau ditempelkan dengan tanah. Maksudnya terhina. Sungguh terhina, sungguh terhina. 3 kali Nabi SAW ulangi. Kemudian para sahabat mengatakan siapa yang anda maksudkan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man adraka Ramadan thumman salakha walam yukfar lahu. Orang yang berhasil Allah sampaikan di bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi sementara dia belum diampuni dosanya. Artinya betul-betul ada motivasi yang sangat besar untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan. Kita mulai dengan poin A, masalah kewajiban puasa Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' atau kesepakatan para ulama. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Man syahida minkumus syahra falyasum. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Karena itu barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan atau bulan itu hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara penjelasan kalau Ramadan bulan turunnya Al-Quran yang menandakan bahwasanya Ramadan memang bulan Al-Quran. Makanya para salafus saleh dari sahabat dari tabi'in betul-betul mengisi Ramadannya dengan Al-Quran. Mereka sibuk mengkhatamnya. Bahkan kalau tidak salah dinukil Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran di Ramadan itu
30 atau 40 kali ya di khatamnya. Jadi kebanyakan umumnya salafus salih mengkhatam antara 3 hari sampai 4 hari sekali. Sehingga mereka bisa mengkhatam 10 kali di bulan Ramadan ya selama 30 hari itu. Ada juga di antara salafus salih yang lebih daripada itu. Karena sebagian ulama mengatakan hadis larangan tentang mengkhatam Al-Quran lebih dari 3 atau kurang dari 3 hari. Kata Nabi SAW, siapa yang mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari maka dia tidak akan memahaminya. Kata ulama ini mungkin di luar Ramadan. Atau bagi orang yang belum terbiasa melakukannya. Tapi orang kalau sudah rutinitasnya mengkhatam Al-Quran seperti kasus Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengkhatam 30 juz di akhir solat witir. Yang biasa antum baca Qul Huwallahu Ahad itu. Ya. Itu karena sudah rutinitasnya dan dia memahami apa yang dia bacakan. Maka itu berbeda kasusnya. Tapi kalau orang baru belajar khatam Al-Quran lalu dia mengejar target, dia harus mengkhatam setiap hari 30 juz, maka ini yang dimaksudkan tidak akan memahaminya. Dan di bulan Ramadan kena ada motivasi untuk baca Al-Quran. Termasuk dalam Al-Baqarah 185 ini dijelaskan di bulan Ramadan turunnya Al-Quran yang merupakan pembeda antara hak dan batil. Maka berarti pada saat itu adalah saatnya seseorang muslim duduk merenungi dan mentadabburi isi Al-Quran. Dan terus saja menggali apapun yang dia bisa dapatkan, terutama mengkhatamnya di sini. Karena Al-Quran memiliki 4 hak dari kita, dibaca walaupun tidak mengerti artinya. Dan ini sunnahnya mengkhatam. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, terus sampai An-Nas. Dari surah nomor 1 sampai surah 114. Kemudian yang kedua mentadabburi. Kalau tadabburi 10 ayat per hari. Sebagaimana sebagian sahabat mengatakan, kami tidak pernah melewati setiap kali bertemu dalam sehari satu sama yang lain. Kecuali kami pasti membahas 10 ayat Al-Quran. Kemudian menghafalnya juga minimal 10 ayat per hari. Sehingga insya Allah kurang dari 2 tahun sudah bisa hafal 30 juz. Karena 6.000 sekian ayat kalau dibagi jumlah hari dalam setahun. Itu insya Allah tidak sampai 24 bulan ya. Sekitar 21 sampai 22 bulan itu sudah bisa menghafal asal per harinya 10 ayat. Kemudian yang terakhir mengamalkannya. Itu yang bisa diambil dari Al-Baqarah 185. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang kewajiban bulan Ramadan. Hadis yang masyhur riwayat Bukhari jilid nomor 8. Imam Muslim nomor 18. Atau nomor 16 maaf. Yang kata Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa somi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan solat, melaksanakan haji, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah. Dan menjalankan puasa Ramadan. Juga dalam hadis lain yang masyhur Rasulullah SAW bersabda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya jilid 4 halaman 236 dengan sanad hasan. Kata baginda Nabi SAW, Ural Islami wa qawa'idud dini thalatha. Alaihinna ussisal Islam. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dam. Syahadatu an la ilaha illallah. Wassalatul maktubah. Wasawmu Ramadan. Tali Islam dan kaidah agama ini ada 3. Dan Islam dibangun di atas ketiganya. Barang siapa meninggalkan salah satu dari ketiganya maka ia kafir dan darahnya halal. Ketiga tali Islam dan kaidah agama itu adalah kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, salat wajib yang 5 waktu dan puasa Ramadan. Jadi ini tentang masalah dalil kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Kita masuk poin B-nya, masalah keutamaan Ramadan. Bulan Ramadan mempunyai keutamaan yang besar dan keistimewaan yang bermacam-macam yang tidak dimiliki bulan-bulan lain. Hadis-hadis berikut menetapkan hal itu dan menguatkannya. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim nomor 233. Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat berikutnya serta Ramadan ke Ramadan selanjutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Juga dalam hadis yang masyhur, dan ini syarat agar bisa diampuni dosa di Ramadan,
Kata Nabi SAW, man sama Ramadana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, yakin ini perintah Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, berharap akan mendapatkan yang dijanjikan nanti di akhirat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Juga dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, kata Nabi SAW, wa ra'aitu rajulan min ummati yalhathu atasha kullama warada haudan muni'a min faja'ahu siyamu Ramadan fasaqahu warawah. Aku melihat salah seorang dari umatku terengah-engah kehausan. Setiap kali ia tiba di satu kolam air, maka ia tercegah darinya, tidak dapat mencapainya. Kemudian masa puasa Ramadan datang padanya, atau puasa Ramadan datang menghampirinya sehingga memberinya air minum dan melepaskan dahaganya. Tentu hadis ini menjelaskan tentang ibadah-ibadah ini memang berbentuk ya pada hari kiamat. Mirip dengan hadis tentang masalah Al-Quran. Yang kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafian li ahli yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, khatamkan, terus baca, karena dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Di dalam hadis Bukhari Muslim yang lain, Al-Baqarah dan Al-Imran akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat lalu memberikan syafaat kepada para pembacanya. Ya. Jadi mirip dengan ini, puasa Ramadan pun datang untuk membantu orang-orang yang telah mengamalkannya pada saat hari kiamat nanti. Juga hadis yang lain riwayat Tirmidzi nomor 682 dan dia mengatakan hadis ini gharib. Diriwayatkan oleh Al-Hakim jadi 1 halaman 582 dan dia mensahihkannya sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin wa gullikat abwabun nar, falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulla lailah." Pada malam pertama bulan Ramadan, semua syaitan-syaitan dan pembesar-pembesar jin dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun pintunya yang dibuka. Sementara pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun pintunya yang ditutup. Lalu seorang penyeru dari malaikat berseru, "Hai pencari kebaikan, datanglah, dan hai pencari keburukan, berhentilah. Allah mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka dan itu terjadi pada setiap malam dari malam-malam Ramadan." Hadis ini mulia sekali, ya, banyak keutamaan di dalamnya. Yang paling pertama adalah musuh dan saingan kita, ya, yang selalu kalau kita mau amal saleh dia berusaha melakukan juga program-program kemaksiatan agar amal saleh kita terhenti, ya, ataupun minimal terhambat. Syaitan semuanya dibelenggu, dan belenggu tentunya leher diikat, kedua tangan diikat, kedua kaki diikat. Dan kalau seandainya kita mau lomba lari, saya kasih contoh pada Senin yang lalu itu ya. Kalau kita mau lomba lari lalu musuh kita dibelenggu begini, kita biar jalan santai aja, pasti menang ya. Tetapi banyak orang bodoh, begitu tiba Idul Fitri, syaitannya ditunggu sama dia. Nah, sudah 1 bulan jaraknya sama syaitan, dia malah tunggu datang. Maka syaitannya gembira melihat, orang ini tunggu saya, digoda lagi. Padahal kalau dia berbuat ibadah sedikit saja, syaitan masih jauh, gak bisa menggoda dia lagi. Kemudian ditutup semua pintu neraka. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah tidak ada orang yang akan dimasukkan ke neraka pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan. Dan dibuka semua pintu surga, maksudnya dibuka pendaftarannya. Siapapun yang mau masuk silahkan, dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Ini pendaftaran gratis. Orang tinggal puasa di siang hari, toh semuanya juga puasa. Dan malam hari juga sholat, semuanya juga orang sholat. Gitu kan. Jadi jangan cuma duduk di teras-teras masjid. Duduk di pinggir-pinggir jalan, ngobrol sama teman-teman. Nanti habis tarawih silahkan. Tapi kalau saat tarawih jangan. Ya, ini maksimal harus dilakukan ibadah-ibadah pada saat itu. Sholat. Syaitan kadang-kadang kalau mau tarawih dibuat ngantuk, nguap terus. Karena waktu buka puasa banyak makannya. Makan yang ini, makan yang itu. Padahal Nabi SAW sunnahkan
Makan kurma 3 butir, 5 butir, selesai. Minum yang manis, sudah cukup, sholat dulu. Ini langsung ayam goreng, ikan goreng, tempe. Macam-macam, makan kolak, makan ini. Akhirnya sholatnya ngantuk. Begitu selesai tarawih, rakaat witir terakhir keluar masjid seperti setannya lagi terbang. Langsung belalak sampai pagi. Ya. Ini syaitan, hati-hati. Dan kalau Ustaz kan tadi bilang syaitan diikat Ustaz. Iya, tapi tetap masih menggoda loh. Karena ada hadis yang menjelaskan. Hadis itu berbunyi, semua syaitan-syaitan dibelenggu di bulan Ramadan, maka mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Orang-orang yang kuat imannya insya Allah tidak tergoda. Tapi kalau orang dasarnya sahibnya syaitan, ya, memang sudah temannya syaitan. Ada orang begitu subhanallah, syaitan tidak perlu goda. Azan syaitan sudah bisik sedikit, sudahlah nanti aja. Oh iya. Langsung. Sahibnya syaitan. Maka ini orang-orang begini yang lemah akhirnya. Ramadan pun tetap tergoda. Kemudian akan dipanggil oleh para malaikat walaupun kita tidak dengar suruhan tersebut. Nabi SAW sudah sampaikan, wahai pelaku kebaikan, ayo cepat nih, dilipat gandakan pahala. Pintu surga terbuka, sedikit saya kau berbuat sudah bisa masuk surga. Wahai pelaku keburukan, berhentilah, segera. Neraka lagi ditutup, taubat. Dan sesungguhnya pada malam-malam Ramadan, setiap malam ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Maka kita kesempatan minta akan dibebaskan dari api neraka, artinya selamanya nama kita di neraka sudah tidak ada. Itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Materi kelimanya tentang keutamaan perbuatan baik di bulan Ramadan. Apa saja yang harus kita kerjakan sih untuk mengisi waktu-waktu kita? Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, karena keutamaan bulan Ramadan, setiap kebaikan dan bermacam-macam perbuatan baik pun diutamakan. Di antara perbuatan-perbuatan baik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sedekah. Wahai yang bakhil. Ya. Keutamaan sedekah pada bulan Ramadan adalah berdasarkan dari dalil berikut ini. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, afdalus sadaqati sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling utama, yang paling besar pahalanya, paling Allah cintai, paling cepat balasannya adalah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Dan ini diriwayatkan Tirmidzi nomor 663. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri shaimi min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 21.168, Tirmidzi 807 dan dikatakan hadis ini sahih. Tentu maksudnya adalah Syekh Abu Bakar rahimahullah mengatakan semua sedekah afdal. Bagi-bagikan uang, ya, buku, sejadah, apa sajalah yang kita keluarkan. Tapi di sini beliau singgung yang paling bagus kalau mau menggabungkan antara sedekah dengan membuka puasakan orang. Sehingga dapat pahala sedekahnya, dapat juga pahala membuka puasakan orang. Hadis yang lain disebutkan adalah kata Nabi SAW, man fattara sha'iman ala ta'amin wa syarabin min halal, sallat alaihi al-malaikatu fi sa'ati syahri Ramadan. Wa shalla alaihi Jibril lailatul qadr. Barang siapa yang memberi makanan dan minuman untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa dari hartanya yang halal, maka malaikat akan memanjatkan salawat baginya selama beberapa saat pada bulan Ramadan. Dan malaikat Jibril akan memanjatkan salawat baginya pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan para malaikat memohon ampun untuk orang-orang yang membuka puasakan orang dari rezeki halal itu. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir jilid 2 halaman 261. Juga Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di antara manusia dalam melakukan kebaikan dan beliau lebih dermawan lagi melakukan kebaikan tersebut pada bulan Ramadan di mana malaikat Jibril mendatanginya. Demikian seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 6. Kemudian nomor 2, selain sedekah adalah ibadah atau sholat sunnah pada malam Ramadan atau qiyamul lailnya. Tentu karena bulan Ramadan dan untuk memudahkan umat Islam untuk melakukan sholat malam, maka dimajukan setelah sholat ba'diyah isya, makanya dinamakan tarawih. Tarawih artinya santai, ya. Karena biasanya selain Ramadan kita dianjurkan tidur dulu baru sholat tahajud atau di sepertiga malam. Tapi ini setelah sholat ba'diyah isya sudah bisa. Maka tidak ada orang yang tidak melakukannya atau tidak bisa melakukannya.
Nah, walaupun kita bekerja, pulang kerja pun umum. Seperti biasa mampir sholat, kemudian sholat isya, ba'da isya, sholat dulu sebentar, baru kemudian pulang ke rumah. Rasulullah SAW bersabda tentang sholat malam di bulan Ramadan ini, Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap penganjaran Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 37, Imam Muslim 760. Rasulullah SAW senantiasa menghidupkan malam-malam Ramadan, dan jika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau membangunkan keluarganya dan semua anak-anak serta orang-orang dewasa yang mampu melakukan sholat. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1174. Yang ketiga, membaca Al-Quranul Karim. Karena Rasulullah SAW memperbanyak membaca Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan. Dan malaikat Jibril alaihissalam membacakan Al-Quran kepada beliau pada bulan Ramadan. Riwayat Imam Bukhari. Padahal Nabi SAW menghafalnya. Tapi di sini membaca punya keutamaan tersendiri. Walaupun sudah hafal. Ditemukan mushafnya Uthman bin Affan. Quran yang beliau pakai baca. Padahal beliau sudah hafal Al-Quran di luar kepala. Ya, tapi beliau tetap juga membaca. Sampai ditemukan kulitnya itu atau lembarannya banyak yang mau sobek karena seringnya dibuka lembaran-lembaran tersebut. Padahal sudah hafal Al-Quran. Maka membaca ini punya keutamaan tersendiri. Ya. Rasulullah SAW membaca Al-Quran di dalam sholat lebih lama pada bulan Ramadan daripada bacaannya pada bulan-bulan yang lain. Pada suatu malam, Hudzaifah radhiyallahu anhu melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW. Dan beliau membaca surah Al-Baqarah, kemudian Al-Imran dan An-Nisa. Setiap kali membaca ayat yang memberikan peringatan tentang sesuatu yang menakutkan, beliau berhenti sejenak untuk berdoa agar dilindungi dari keburukan itu. Maksudnya, tidaklah beliau melakukan sholat melainkan 2 rakaat sampai Bilal datang dan mengumandangkan adzan untuk sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim nomor 772. Juga Rasulullah SAW bersabda, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Yaqulu as-sawm Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba bin nahar. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil laili fashaffi'ni bih. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabb, aku menahannya dari makan dan minum pada siang hari. Dan Al-Quran berkata, wahai Rabb, aku menahannya dari tidur pada malam hari. Maka izinkan kami memberikan syafaat kepadanya. Hadis ini sahih riwayat Ahmad nomor 6589. Intinya membaca Al-Quran. Bagi teman-teman yang belum bisa baca Quran, jangan malu. Mulai dari huruf hijaiyahnya, mulai dari situ dulu penyebutan nutuk, ya, penyebutannya harus benar, makharijul hurufnya. Ya. Perbedaan antara ha dengan kha dengan ha, perbedaan antara zal, zai, sin, shin, sad, ya, dhat, ini dha, ini beda semua. Ya. Jangan disamaratakan semuanya sama, sin. Ya. Karena ini ada orang begitu. Dibaca Isa sulsilatil ardu silsalah. Padahal tulisannya tidak begitu. Masa pada saat bumi ini bersambung-sambung. Ada orang baca Idza zulzilatil ardu zilzala. Sewaktu bumi ini kami goncang dengan keras pada hari kiamat. Cari seorang ikhwah kalau laki-laki atau seorang akhwat kalau perempuan. Kemudian minta belajar dari situ. 28 huruf hijaiyah ini dikuasai dulu. Kemudian baru mulai dipraktikkan dalam bacaan tersebut. Kalau tahun ini bisa dipelajari membacanya walaupun terbata-bata sampai berapa juz sudah bagus. Minimal terus diperbaiki sampai tahun depan sudah bisa mengkhatamnya. Itu kalau orang pemula sekali. Kalau sudah bisa membaca, alhamdulillah seringlah mengkhatam itu. Maka Ramadan bulan Al-Quran sebagaimana sudah kita jelaskan. Ini betul-betul akan menjadi penyelamat pada hari kiamat. Yang keempat, itikaf, yaitu menetap di masjid untuk melakukan ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW selalu melakukan itikaf selama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah Ta'ala memanggilnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 1171. Rasulullah SAW bersabda, Al-masjidu baitu kulli taqiyyin. وتكلف الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa dan Allah akan menjamin bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya
dengan memberinya kasih sayang, rahmat atau karunia dan keberhasilan melewati titihan menuju keridhaan Allah sampai ke surganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Al-Kabir jilid 6 halaman 254 dan Al-Bazzar jilid 6 halaman 506. Dan itikaf banyak sekali tentu hukum-hukum syar'inya ya. Bagaimana kita mengikat diri di masjid dan tidak keluar kecuali darurat sekali. Dan yang dilakukan Nabi SAW adalah 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan ya. Bagi perempuan pun boleh tapi dia harus izin ya. Izin sama walinya. Kalau memang ada walinya. Kalau suami istri mau pergi bagus gitu kan. Karena para ummahatil mu'minin mereka ada yang beritikaf setelah meninggalnya Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ini tentu pada saat tempat-tempat itu aman, ada hijab, tidak ada ikhtilat dengan laki-laki dan segala macam itu juga boleh. Tapi yang paling ditekankan adalah kaum laki-laki. Di 10 akhir Ramadan betul-betul mereka menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahu a'lam apakah Ramadan akan datang masih ada atau tidak. Maka dia memaksimalkan ibadah pada waktu itu. Tentu itikaf ini paling afdal dikerjakan di awal malam dari malam 10 akhir Ramadan dan keluar setelah sholat Idul Fitri. Itu yang paling afdal. Jadi betul-betul tinggal di sana sampai baju Idul Fitri pun sudah dibawa ke masjid. Iya, jadi malam Lebaran pun itu di masjid. Habis subuh dia mandi, dia pakai baju sholat Idnya, habis sholat Id baru pulang. Itu yang paling afdal. Nah itu yang paling afdal. Dan ini tinggalnya di masjid, mengikat diri, bukan di mal-mal cari baju Lebaran. Baju Lebaran beli dari sekarang. Tidak ada antri, tidak ada padat, tidak puasa, enak. Ini akhir Ramadan masjid kosong. Ya. Awal Ramadan penuh semua safnya. Tapi begitu 10 terakhir Ramadan justru yang disuruh rame, itu malah yang hilang, entah kemana. Ya. Maka ini mestinya diperhatikan teman-teman sekalian. Kemudian juga itikaf ini dianjurkan untuk tidak melakukan hal-hal kecuali yang sangat darurat. Apalagi kalau memang ada ibadah yang lebih afdal daripada itu. Ya. Karena pernah sekali kalau tidak salah Hasan Basri rahimahullah pernah mengutus beberapa muridnya untuk menyelesaikan hajat seorang muslim di akhir Ramadan. Maka ada salah satu muridnya itu sedang itikaf di masjid. Lalu kata Hasan Basri ajak juga orang itu. Waktu diajak dia katakan lagi itikaf. Maka kata Hasan Basri beritahukan kepada dia. Bukankah menyelesaikan hajat seorang muslim lebih pahalanya sama dengan mengerjakan ibadah haji? Maka akhirnya orang itu pun meninggalkan masjid untuk menyelesaikan hajat seorang muslim lalu kemudian dia pulang kembali. Artinya kalau memang darurat ibadah-ibadah yang penting maka nggak ada masalah. Termasuk boleh juga bagi yang sudah menikah, yang bujang tidak ada urusannya. Kalau istrinya datang jenguk dia di masjid, boleh dia antar pulang. Sebagaimana Nabi SAW mengantar pulang Sofia pada saat menjenguk beliau atau mendatangi beliau pada saat itikaf. Kalau yang bujang lebih enak, nggak ada yang kunjung-kunjungi, nggak ada yang tanya. Malah menjadi betul-betul hamba Allah yang baik di situ. Ya. Itu ada hukum sendiri, ini ada bahasan sendiri ya. Karena itikaf itu kalau orang keluar sengaja tanpa udzur, tidak ada sesuatu itu seperti batal ya itikaf itu. Seperti dia harus memulainya lagi. Maka itu yang paling afdal. Kalau betul-betul tidak bisa, dia pilih hari-hari di mana dia bisa. Ya. Saya lihat teman-teman masih ada yang sibuk kadang-kadang dengan pekerjaan dan wajib mencari nafkah. Maka mereka paling tidak di malam ganjil itu. Ya. Itikaf di masjid, nginap di malam ganjil itu. Di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 ini sudah di masjid. Sudah selesai urusannya tidak usah. Dari habis asar sudah masuk. Urus bantu buka puasanya jemaah di situ. Lakukan sesuatu. Tinggal nginap sampai pagi. Besok paginya kalau bukan hari libur dia mau kerja ya silahkan. Karena cari rezeki juga hukumnya wajib. Tapi paling tidak jangan luput. Karena ini kan cuma di malam hari. Dan boleh orang itikaf tidur, istirahat. Gak dilarang pada saat itu. Kemudian selanjutnya yang kelima. Bagi yang Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan rezekinya. Maka dia berumrah, lakukan ibadah umrah. Umrah tentu ibadah yang sangat baik. Nanti akan kita bahas pada bab yang nanti insyaAllah setelah Idul Fitri. Yaitu melakukan ziarah ke Baitullah Haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i pada bulan Ramadan. Selain Ramadan pahalanya besar. Di Ramadan lebih besar lagi. Karena umrah dikerjakan selain Ramadan pun. Maka kata Nabi SAW umrah dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan. Selalu dilakukan rutin. Akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Hadis riwayat Baihaqi dan At-Tabarani.
Kemudian kalau di Ramadan lebih besar lagi pahalanya. Yang kata Nabi SAW disebutkan dalam hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1863 dan Imam Muslim 1256. Kata Nabi SAW, umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah pada bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Jadi haji sangat besar keutamaannya. Nanti akan kita sebutkan juga itu ya. Di antara keutamanya adalah dia membersihkan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu. Kalau orang haji tanpa rafath, kata-kata syahwat, tanpa maksiat buat kejahatan, dan tanpa juga perdebatan di musim haji, maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Itu bisa didapatkan hanya dengan umrah di bulan Ramadan. Kemudian juga dikatakan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari nomor 1773 dan Imam Muslim 1349, kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah yang berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Selama memang dijauhi dosa-dosa besar tentunya. Sekarang kita masuk tentang masalah materi ke-6, penentuan bulan Ramadan. Setelah menyebutkan keutamaannya, maka kita akan masuk ke cara penentuan bulan Ramadan itu sendiri. Kata beliau, penentuan masuknya bulan Ramadan dapat dilakukan dengan salah satu di antara kedua cara berikut ini. Yang pertama, menggenapkan bilangan bulan sebelumnya, yaitu bulan Sya'ban. Jika bulan Sya'ban telah sempurna selama 30 hari, maka hari ke-31 adalah hari pertama bulan Ramadan secara pasti. Kedua, karena tidak ada hari ke-31 dalam hitungan bulan Hijriah. Maksimal 30 saja. Yang kedua adalah dengan cara melihat bulan sabit atau hilal. Jika hilal telah terlihat pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban, maka hitungan telah masuk pada bulan Ramadan dan puasa pada saat itu telah wajib. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa atau oleh karena itu barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan tersebut, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan juga sabda Nabi SAW, "Idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum fa'akmilul iddata 30 yauma." Jika kalian mendapat hilal atau bulan sabit permulaan Ramadan, maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya pada bulan berikutnya, yakni bulan Syawal, maka berbukalah. Dan jika langit mendung, maka genapkanlah hitungannya menjadi 30 hari. Hadis ini, hadis sahih riwayat Muslim nomor 1081. Dan ini cara yang terbaik tentunya. Hilal, melihat bulan. Jadi walaupun di zaman teknologi sekarang, justru dengan teknologi kita gunakan tetap untuk melihat bulan. Jadi hukum syar'i ini tidak akan berubah tentunya. Ya. Kepastian mengenai telah terlihatnya hilal atau bulan sabit cukup dengan kesaksian satu orang atau dua orang yang adil. Karena Rasulullah SAW membolehkan kesaksian satu orang atas terlihatnya hilal atau ru'yah hilal bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan riwayat Abu Dawud nomor 2342 dan hadis ini sahih. Sedangkan ru'yah hilal untuk bulan Syawal untuk mengakhiri puasa tidak dapat ditetapkan kecuali dengan kesaksian dua orang yang adil. Karena Rasulullah SAW tidak membolehkan kesaksian satu orang melihat ru'yah hilal untuk menentukan bulan Syawal. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dan Darul Qutni. Sebagian ulama mengatakan, kenapa bulan Ramadan boleh dengan satu orang saja lihat? Karena kita sedang menyambut kewajiban Ramadan. Maka tidak butuh lama-lama, tidak butuh banyak kesaksian orang. Satu orang mengatakan saya sudah lihat hilal, sudah cukup. Tapi tentu di sini syaratnya harus orang adil. Adil artinya betul-betul berakal. Matanya kuat, penglihatannya, ilmunya memang faham tentang masalah itu. Jadi bukan orang sembarangan, ayo kita lihat rame-rame yuk hilal. Oh iya, semuanya pada lihat. Padahal nggak ngerti, nggak pernah lihat bulan sebelumnya. Gitu kan? Tidak boleh juga orang yang lemah penglihatan matanya, atau orang sudah sangat tua sekali, ini nggak boleh. Karena pernah terjadi di harinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu di zaman akhir hidup beliau. Umurnya sudah 90 tahunan lebih. Semua alisnya sudah putih, gitu kan? Rambutnya semua sudah putih. Dan beliau hidup di masa para tabi'in. Di antara muridnya adalah Iyas al-Muzani rahimahullah. Salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan kecerdasannya. Rupanya di akhir bulan Sya'ban orang-orang pada pergi melihat bulan di malam hari. Termasuk Anas bin Malik, sahabat Nabi yang sudah tua ini ikut juga lihat. Maka Anas bilang, "Ra'aitul hilal." Saya lihat bulan tuh. Orang-orang semua cari, mana bulannya?
Nggak ada bulan ini. Tapi ini sahabat Rasulullah. Jangan sampai salah nih gitu. Kita yang salah. Lihat nggak ada. Maka semua orang percaya, sudah kalau gitu besok puasa Ramadan. Iyas ini rahimahullah cerdas. Dia datang ke depan mukanya Anas, baru dia lihat ternyata alisnya yang putih ada yang turun. Ya begitu. Jadi alisnya putih karena tebal ada yang turun. Maka oleh Iyas dirapikan alisnya. Lalu kata beliau, wahai sahabat Rasulullah, apakah sekarang anda masih lihat hilal? Kata dia, tidak demi Allah. Jadi bukan berarti sahabat Nabi langsung gitu saja. Makanya dikasih kriteria gitu kan. Ternyata masalah kasus seperti ini juga harus diperhatikan. Jadi harus orang yang adil, maksudnya kuat nalarnya, kuat penglihatannya, memang dia punya ilmunya, begitu ya. Bukan semuanya orang. Nah, kalau Ramadan karena kita sedang menyongsong kewajiban, maka nggak butuh banyak saksi. Sudah satu orang betul dia adil, terima saja. Udah kita puasa karena kita menyongsong kewajiban. Khawatir kalau memang sudah masuk kita bilang belum, kita malah berdosa kan gitu. Kenapa pada saat menyongsong Syawal butuh 2 orang saksi? Kata ulama karena kita akan meninggalkan kewajiban. Maka butuh kepastian yang luar biasa. Karena kapan Syawal belum masuk kita berhentikan, maka kekurangan puasa Ramadan. Kekurangan kewajiban, maka butuh saksi 2. Itu diantara hal yang disampaikan oleh para ulama. Ada catatan di sini. Orang yang telah melihat hilal Ramadan, ia wajib berpuasa meskipun kesaksiannya tidak diterima. Tetapi orang yang melihat hilal Syawal dan kesaksiannya tidak diterima, maka ia tidak boleh mengakhiri puasanya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, as-sawmu yawma tasumuna wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun. Puasa ialah hari pada saat kalian berpuasa dan al-fitr atau idul fitri adalah hari pada saat kalian berbuka dan al-adha atau idul kurban adalah hari pada saat kalian berkurban. Ada sini riwayat Tirmidzi nomor 697 dan beliau menghasankan, Ibnu Majah juga menyebutkan di nomor 1160. Materi ketujuhnya tentang syarat-syarat puasa dan hukum puasa bagi musafir, orang sakit, orang lanjut usia, wanita hamil, dan ibu menyusui. Dan tentu insya Allah mungkin kita akan cukupkan dengan bahasan ini ya. Dan kita akan insya Allah buka pertanyaan, setelah itu kita akan lanjutkan sekitar 6 lembar lagi pada Senin akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Poin A-nya di materi ketujuh ini syarat-syarat puasa. Syarat-syarat wajibnya puasa atas muslim adalah berakal dan balik. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Imam Bukhari diriwayatkan Imam Ahmad nomor 1330 dan Abu Dawud 4399. Rufi al-qalamu an thalatha anil majnuni hatta yufiq wa anil naimi hatta yastayqidh wa anil sabi hatta yahtalim. Pena atau hukum telah diangkat dari 3 orang, yaitu orang gila sampai ia sadar, orang tidur sampai ia bangun, dan anak kecil sampai ia bermimpi atau balik. Jika ia adalah seorang wanita muslimah, maka disyaratkan atasnya agar ia suci dari darah haid dan darah nifas. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika menjelaskan kekurangan agama wanita, alaisat idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah jika wanita mengalami haid, maka dia tidak sholat dan juga tidak puasa? Hadis riwayat Bukhari nomor 304. Ya, jadi syarat ini yang pertama tentu muslim, berakal dan juga balik. Itu sudah mutlak. Ya. Berarti yang belum balik boleh puasa, tapi bukan kewajiban. Dan juga berakal artinya tidak gila, karena orang gila gugur darinya. Dan juga muslim berarti keluar dari situ orang-orang kafir. Walaupun dia cuma mau ikut-ikutan puasa, dia mau coba. Seperti banyak di beberapa minoritas muslim, mereka ikut-ikutan puasa. Ingin meramaikan bulan Ramadan. Ya. Kemudian kalau wanita harus suci dari haid dan juga nifas. Sementara musafir di poin B-nya, musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan, jika seorang muslim melakukan perjalanan sejauh jarak dibolehkan melakukan qasar atas sholatnya, yaitu 84 mil, pembuat syariat memberikan keringanan baginya untuk tidak berpuasa dengan syarat ia harus mengqadha'nya atau menggantinya ketika ia kembali ke tempat asalnya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar.
Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Namun jika puasa itu tidak menyulitkan bagi musafir selama melakukan perjalanannya, maka ia boleh berpuasa. Seperti kasus sekarang orang umroh di Ramadan, 9 jam naik pesawat, maka itu mudah bagi dia. AC, ya, pelayanan, dia bisa tidur, ya. Tidak ada sesuatu yang membuat dia kecuali cuma haus sedikit saja, maka dia boleh berpuasa. Maka hal itu adalah lebih baik, ya. Tetapi jika perjalanan itu menyulitkannya, maka dalam keadaan demikian berbuka adalah lebih baik. Sesuai dengan pernyataan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, faminna as-sha'im wa minna al-muftir. فلا يجري الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. Dahulu kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Tepatnya kata sebagian ulama hadis ini adalah perang Badr, ya, karena di bulan Ramadan, dan itu awal pertama diperintahkan puasa Ramadan. Di antara kami ada orang yang berpuasa dan ada pula yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa juga tidak mencela orang yang berpuasa. Kemudian para sahabat berpendapat bahwa orang yang mendapatkan kekuatan kemudian berpuasa itu adalah baik, dan orang yang mendapati dirinya lemah kemudian tidak berpuasa maka hal itu juga baik. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1116. Tentu tadi saya bilang kalau orang merasa dirinya kuat, naik pesawat segala macam, dia bisa nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah safar, walaupun itu dingin, AC segala macam, tapi dia merasa dirinya kehausan, ya. Kadang-kadang apalagi kalau orang umroh menuju ke Saudi, itu mundur 4 jam. Ada juga kadang-kadang unik, saya pernah temukan di pesawat begitu. Dia buka puasa, dia ikuti jam Indonesia, ya. Take off dari Jakarta jam 3 sore. Tinggal 3 jam lagi azan. Kalau jam 3 sore, Saudi mundur 4 jam. Berarti baru jam 11 pagi. Gitu kan. Berangkat 9 jam. Maka 3 jam pertama penerbangan masih terang, mereka sudah buka puasa. Dengan alasan ikuti Indonesia. Keliru ini. Sebagaimana juga kita kalau pulang dari Saudi ke Indonesia, misal ada orang pulang Ramadan, maka kita diuntungkan dengan 4 jam maju. Kalau kita berangkat misalnya jam 10 pagi waktu Saudi, itu berarti sudah jam 2 siang waktu Indonesia gitu kan. Tinggal 4 jam lagi sudah buka puasa. Memang sudah begitu sunnatullah. Tapi semua Allah berikan pahala masing-masing, ya. Pilih saja buka puasa atau puasa. Tapi kalau ada orang buka puasa jangan disalahkan, ya. Tentu juga dianjurkan orang yang buka puasa ini dia makan agak jauh sedikit dari orang yang puasa. Jangan orang duduk di ekonomi kelas, pesan ayam, pesan jus, pesan ini, di sebelahnya semua orang puasa. Sengaja bunyi-bunyi lagi kalau makan. Maka ini sebaiknya jangan. Jadi dia coba ke belakang, dia minta sama pramugari mungkin gitu kan. Tapi tidak boleh menyalahkan. Ini riwayat yang sangat bijaksana menyebutkan bagaimana para sahabat saling menghormati pada saat itu. Masuk dalamnya juga ini masalah kalau ada orang yang mau berdagang di bulan Ramadan, ya. Kita tidak boleh kita larang. Karena tidak semuanya orang puasa, ya. Ada orang tua yang tidak mampu lagi makan, tidak mampu lagi puasa, dia butuh makan. Ada perempuan yang haid, ada perempuan yang nifas, ada perempuan yang menyusui, gitu kan. Ada orang sakit, maka itu ada saja orang yang membutuhkan itu. Tapi kalau kita mau menjaga warak hubungan kita sama Allah SWT, bagi teman-teman punya restoran, jangan dia buka di pagi hari, siang hari. Kecuali mungkin orang yang mau delivery, dibawa pulang, itu lain, ya. Tapi tidak boleh juga kita menghardik orang. Sehingga akhirnya kita menganggap orang ini tidak boleh sama sekali dagang atau jualan, gitu kan. Kecuali memang kalau dasarnya dia juga terlalu berlebihan, ya. Saya pernah lewat di bulan Ramadan, di itu panas-panasnya, kemudian belanja di satu tempat, turun dari tangga memang sengaja dia jual, ya, apa namanya, es teh manis, ya, dengan uap, dengan dinginnya, gitu kan. Dan di tengah-tengah tangga, ngajak liatin orang, gitu. Ini juga tidak boleh, gitu. Dia harus juga hati-hati masalah itu, ya. Saya sudah cukup bagus, ada beberapa restoran kadang-kadang dipasangin gorden supaya ditutup orang tidak lihat. Soalnya adab menghormati orang, ya. Itu ya seperti itulah.
Ini masuk juga dalam makna hadis ini umumnya. Orang yang buka puasa karena punya udzur kita hormati. Orang yang puasa juga kita hormati. Ya. Tentu ini juga bukan berarti kita tanda kutip orang ada terlalu vulgar sekali ya. Sampai di pinggir jalan minum dingin, merokok sana sini. Ini juga terlalu berlebihan. Ya, semestinya tidak boleh juga ya. Tapi orang yang punya udzur-udzur syar'i, orang sakit, wanita haid, ya, dan seterusnya ini berbeda. Yang ketiga poin C-nya adalah orang sakit. Jika seorang muslim menderita sakit pada bulan Ramadan, hendaklah ia mempertimbangkan penyakitnya. Jika ia mampu berpuasa tanpa kesulitan yang berarti, hendaklah ia berpuasa. Tetapi jika ia tidak mampu berpuasa, maka ia dapat berbuka. Jika ia mempunyai harapan untuk sembuh dari sakitnya, ia harus menunggu sampai sembuh dan mengganti puasa yang ditinggalkannya itu. Tapi jika ia tidak ada harapan baginya untuk sembuh dari sakitnya, maka ia dapat berbuka dan sebagai gantinya ia bersedekah setiap hari ketika ia tidak puasa dengan 1 mud atau kurang lebih 544 gram atau setengah kilo lah ya. Makanan atau 1 genggam gandum. Ketentuan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Selanjutnya adalah tentu kalau orang sakit yang sudah tidak mampu lagi, ini sudah insya Allah bisa difahami ya maksudnya. Kalau betul-betul dia tidak ada keyakinan lagi bisa sembuh, dokter juga mengatakan tidak mungkin sembuh karena sudah terlalu tua, ya, maka dia boleh tidak puasa tapi diganti dengan fidyahnya ini, ya, memberi makan orang miskin, ya, beras, ya. Sini sebenarnya setengah kilo gandum, ya. Sebagian ulama juga mengatakan dia boleh melebihkan kalau dia mau keluarkan seperti zakat fitrah 2,5 kilo, ya, per orang itu bagus. Poin D, orang yang lanjut usia. Walaupun tidak sakit, tapi sudah sangat tua. Jika seorang muslim atau muslimah telah mencapai usia yang sangat lanjut, sehingga ia tidak sanggup berpuasa, ia dapat berbuka dan sebagai gantinya ia memberikan sedekah setiap hari ketika ia tidak berpuasa 1 mud makanan. Berdasarkan pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyebutkan, orang yang sangat lanjut usianya diberikan keringanan untuk memberi makan orang miskin setiap hari dan tidak ada kewajiban qadha atau mengganti puasa atasnya. Hadis ini riwayat Ad-Darul Qutni jilid 2 halaman 205, Al-Hakim jilid 1 halaman 606 dan beliau mensahihkannya. Sebagai penutup adalah wanita, poin E-nya wanita hamil dan ibu menyusui. Jika seseorang atau seorang wanita muslimah sedang hamil dan ia mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan keselamatan janin yang dikandungnya, maka ia dapat berbuka. Jika uzurnya telah selesai, ia wajib mengganti hari-hari puasa yang ditinggalkannya. Jadi dia ganti dengan puasa juga nanti. Jika ia seorang yang berkecukupan, bersedekah setiap hari dengan 1 mud gandum, maka hal itu lebih sempurna baginya dan lebih besar pahalanya. Artinya dia puasa, dia juga sedekah. Digabung dengan fidyah. Hukum ini juga berlaku bagi ibu yang sedang menyusui. Jika ia mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan bayi yang disusuinya dan ia tidak menemukan orang lain yang dapat menyusuinya atau bayinya tidak mau disusui orang lain, hukum ini disimpulkan dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi dalam surah Al-Baqarah 184, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tentu di sini memberi makan orang orang yang tidak mampu ini itu juga dibangun dari pondasi niatnya. Innamal a'malu binniyat. Maka kalau dia niat insya Allah dia kuat, dia sahur dengan cukup, dia buka puasa cukup, maka itu bagus. Ya, apalagi kalau dasarnya ibu menyusui ini memang dia sudah membantu bayinya dengan susu formula misalnya digabung antara ASI dan formula, itu bagus ya. Atau dia memerah ASI, ditaruh, disterilkan di satu tempat yang dia perah sepanjang malam gitu kan, sehingga bayinya tetap bisa mendapatkan itu ya pada saat dia lagi berpuasa, itu sangat bagus ya. Sesungguhnya makna kalimat yutikun atau orang-orang yang ya tidak mampu adalah orang-orang yang berat melaksanakan puasa karena kesulitan yang sangat berat. Jika mereka tidak berpuasa maka mereka harus mengqadha'nya atau menggantikan pada hari-hari lain atau memberikan makan 1 orang miskin setiap hari. Ada catatan di sini,
Catatannya ada dua. Yang pertama, orang yang lalai dalam mengqadha puasanya tanpa uzur atau alasan yang dapat diterima secara syariat sampai masuk bulan Ramadan berikutnya, maka ia wajib memberi makan satu orang miskin untuk pengganti setiap satu hari puasa yang ditinggalkannya. Jadi kalau ada orang kayak Ramadan begini, dia masih punya utang banyak, maka jangan sampai ditunda, dia harus bayar. Ini maksimal waktu bulan Sya'ban. Apalagi sekarang masih di pertengahan-pertengahannya, jadi masih ada 12 hari, 13 hari ya dari bulan Sya'ban yang bisa dia membayar puasa Ramadannya. Nah, tapi kalau sampai ada orang, misalnya qadarullah, semoga Allah tidak takdirkan, dia punya utang 5 tapi dia cuma bisa bayar 3, masih ada 2, ini wajib taubat nasuha. Tahun depan dia harus ikutkan selain taubat mengqadha puasanya dan juga membayar fidyahnya. Yang kedua, jika seseorang dari kaum muslimin meninggal dunia dan ia mempunyai kewajiban mengqadha puasanya, maka puasanya harus diqadha oleh walinya atau ahli warisnya atas namanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Orang yang meninggal dunia dan ia mempunyai kewajiban mengqadha puasa, maka walinya harus berpuasa atas namanya sebagai qadhanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1952 dan Imam Muslim 1147. Kemudian sabda beliau kepada seseorang yang bertanya, "Inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahr, afa aqdihi anha?" Qala na'am, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Seseorang atau orang ini mengatakan, sungguhnya ibuku meninggal dunia dan ia mempunyai kewajiban mengganti puasanya selama 1 bulan. Apakah aku harus menggantikan puasanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya, sesungguhnya hutang Allah itu lebih layak untuk dilunasi. Hadis Bukhari nomor 1953 dan Imam Muslim 1148. Maksudnya adalah orang ini betul-betul bukan orang yang poin-poin tadi ya. Bukan orang sakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, sehingga biar walaupun dia hidup setelah Ramadan dia nggak bisa bayar imam puasanya. Bukan juga orang yang terlalu lanjut usia karena sangat tidak mampu walaupun tidak sakit. Maka orang-orang seperti ini ya tentu yang dibayar fidyah, bukan puasa. Tetapi misalnya memang dia kalau hidup tetap dibayar fidyah, maka kalau dia meninggal juga dibayar fidyah oleh ahli warisnya. Tapi kalau dia semasa hidup, dia mampu membayar puasa itu. Misal wanita haid, seorang ibu masih haid, dia juga punya anak-anak, sudah lumayan dewasa, sudah balik. Dia punya utang Ramadan 3 hari. Subhanallah, hari kedua Idul Fitri meninggal dunia. Dia belum sempat bayar utang yang 3 harinya atau 4 hari dari haidnya. Di sini ahli warisnya membayar dengan puasa. Karena sebenarnya dia kalau hidup dia bisa bayar dengan puasa ya. Jadi kasusnya adalah kalau orang itu hidup memang dia dasarnya tidak bisa puasa karena penyakit kronis yang tidak diharapkan kesembuhannya atau karena lanjut usia yang sangat, maka orang ini berarti kalau dia meninggal, keluarganya ahli warisnya juga hanya membayarkan fidyah. Karena dia kalau hidup dia bayar fidyah bukan puasa. Tapi kalau dia hidup dia bisa bayar puasa, lalu dia meninggal maka ahli warisnya membayarkan itu. Dan ingat ya, yang dibayar ini hanya utang. Jadi misalnya Ramadan berjalan 1 bulan, dia punya utang 3 hari karena haid atau 4 hari. Pas Idul Fitri, setelah Idul Fitri dia niat mau bayar, tapi dia meninggal sebelum bayar. Di sini dibayar oleh ahli warisnya. Dan bukan yang dimaksud, misal ada orang puasa 2 minggu, terus dia meninggal di pertengahan Ramadan. Jadi 2 minggu lagi dia nggak sempat puasa karena memang dasarnya dia meninggal. Ini nggak ada kewajiban ahli waris untuk melanjutkan 2 minggunya itu, karena dia sudah mati, terputus amalnya di situ. Jadi yang dimaksud di sini yang dibayar adalah orang yang 1 bulan Ramadan sudah lewat, memang dia punya utang selama Ramadan. Setelah Idul Fitri dia niat mau bayar, tapi dia sebelum bayar meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib membayarnya di situ. Jelas nggak ini? Alhamdulillah. Mentang-mentang mau libur semangat, jelas. Hah? Baik, begitu saja insya Allah apa yang kita bahas ini semoga Allah SWT jadikan sebagai keberkahan dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal kebaikan yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali yang kecil, yang besar, yang samar, yang nyata, sengaja atau tidak sengaja diganti oleh Allah SWT dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Selalu kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga seluruh utang negara dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi Indonesia, bagi negara-negara kaum muslimin, Allah kembalikan ti budaya mereka pada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah mengurangi kita pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Mari kita dalam majelis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.